Lo suka sama dia apa enggak? Kalau emang gue jatuh cinta sama dia, gak mungkin sekarang gue cinta sama lo. Ini punya lo. Baunya lo banget sekarang. Kamu? Lo kenapa ngelakuin semua ini? Tuhan bikin gue jatuh cinta sama lo. Dan sekarang gue baru sadar, ternyata cinta emang kayak gini. Kayak gimana? Namaku Sarah. Ini hari pertamaku sekolah di Bogor. Di setiap sekolah dan selalu ada cowok yang begini, yang gantengnya bikin kita mau mati beneran. Lo suka sama dia apa enggak? Kalau emang gue jatuh cinta sama dia, gak mungkin sekarang gue cinta sama lo. Lo juga bukan siapa-siapa gue. Tapi dia juga gak cinta lo. Dan mungkin dia gak akan pernah ngebalas perasaan lo. Apaan sih cupu? Gue mau ngaku dosa. Ini punya lo. Baunya lo banget sekarang. Kamu harus jujur sama mereka berdua. Terus yang paling penting kamu harus jujur sama perasaan kamu. Nanti kalau tanya lo anak siapa? Anak Parto siapa? Gua. Pusing lah gua. Happy Valentine. Hari ini Valentine ya? Kalau boleh, saya pengen ajak Sarah pergi sebentar. Jangan malu-malu. Paling cuma 2 jam doang. Lo kenapa ngelakuin semua ini? Tuhan bikin gue jatuh cinta sama lo. Dan sekarang gue baru sadar, ternyata cinta emang kayak gini. Kayak gimana? Yang aku tak mengerti, entah itu apa. Setiap Vlog ini mesti berapa lama dan besar di mana? Kira-kira kita silakan. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas perhatiannya untuk film ini. Film ini menurut saya lahir dalam posisi yang sangat tepat dengan waktu itu kita bikin waktu zaman COVID, tapi karena kendala COVID itu kita mundur sampai akhirnya baru jadi sekarang. Tapi buat saya itu sesuatu yang kehendak Tuhan yang bagus ya buat kita ya, menurut saya. Jadi awalnya di tahun ini kan kita merasa kita menyambut pemilu. Menyambut pemilu itu teman-teman semua khususnya di Gen Z itu menghadapi propaganda pemilu, di mana banyak sekali kita dibombardir dengan tokoh-tokoh politik yang membujuk kita untuk memilih pemimpin dengan dasar yang sangat logik, di mana kita harus berpikir keras untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita. Dan teman-teman setiap hari dibombardir dengan hal-hal itu. Buat saya tapi kali ini ternyata itu mempengaruhi perfilman kita, di mana ketika orang diarahkan untuk menjadi logik, bangsa Indonesia lebih dekat dengan film-film horor yang menurut saya sangat mistis dan sangat unlogik, sehingga semuanya sangat sensasional. Dan film ini lahir di dalam titik itu, di mana kita sebagai generasi muda itu merasakan satu
perasaan di mana kita terasing dari dunia kita sendiri, dari dunia anak muda yang penuh gairah cinta dan jatuh cinta. Dan film ini mengangkat tema jatuh cinta. Bukan sesuatu yang cemen atau sesuatu yang cengeng ya menurut saya. Karena jatuh cinta itu mendidik orang untuk menjadi dewasa seperti apa adanya. Ketika kita kecil, ketika kita remaja, kita bisa merasakan jatuh cinta itu sesuatu yang membuat kita dewasa secara utuh. Dan inilah salah satu filmnya. Film ini benar-benar mendidik orang untuk menjadi dewasa dengan cara kemudaannya. Tidak dipaksakan untuk menjadi dewasa. Jadi buat saya ini film sangat dekat sekali dengan Gen Z yang ada di Indonesia. Dan film ini menurut saya sangat menghibur dan sangat mendidik dan menjadikan sesuatu yang baik. Saya percaya banget bahwa terima kasih pada produser yang membuat film ini menjadi hadir di tengah-tengah kita, dan kita semua bisa bekerja untuk melahirkan ini sesuatu yang bagus dan sangat bermanfaat untuk Gen Z saat ini. Terima kasih teman-teman sudah apresiasi film ini. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi dong untuk usahanya menghadirkan sebuah cerita mungkin dekat dengan Gen Z ya. Di tengah gempuran film-film horor yang kita saksikan belakangan ini, akhirnya muncul satu film drama percintaan yang sudah kita rindukan, datang dari tentunya salah satu masternya nih ya, film drama percintaan Mas Hani Ersa Putra. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi. Nanti kita akan nonton lagi. Saya berterima kasih pada Pak Jenny dan juga investor-investor yang mendukung film ini sehingga film ini menjadi muncul dan hadir di sini. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih untuk Indonesia. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih. Terima kasih. Betul seperti kita tahu ya, perjalanan film ini untuk sampai tayang hari ini luar biasa. Kita patut apresiasi dan kita juga senang sekali teman-teman media dan juga seluruh tamu undangan menjadi yang pertama untuk menyaksikan film Bad Boy in Love. Tepuk tangan sekali lagi. Kita bergeser sedikit ke Pak Joni di sebelah kiri ya. Halo Bapak, selamat malam. Ya, malam. Iya, mungkin boleh cerita sedikit ke teman-teman media, mungkin sedikit tentang Silent the Pictures ya, mungkin orang-orang di baliknya dan mungkin apa nih visi misinya ya, untuk kayak kita tahu bahwa Silent the Pictures ini sendiri tentunya berbase di Inggris dan juga di Indonesia. Terus gimana nih visi dan misinya untuk menghadirkan film-film berkualitas juga di Indonesia? Silakan Bapak. Terima kasih untuk hadir ke gala premier kita malam ini. Jadi awalnya saya dulu mendirikan Silent the Pictures di Inggris dan sekarang juga mempunyai perusahaan di Indonesia. Kuncinya kita mau menunjukkan bahwa talent dari Indonesia juga bisa berkarya di luar negeri. Jadi sejauh ini sejak karya pertama saya justru pas juga sebelum pandemi 2019. Tapi dengan Aca Septriasa, tapi ada masa pandemi kita tetap syuting karena diperbolehkan oleh pemerintah Inggris. Dan sejauh ini sampai hari ini kita sudah memproduksi 26 film dan satu yang saya kasih tahu seluruh produser di Inggris dan juga director di Inggris bahwa setiap film saya harus minimal ada satu talent dari Indonesia. Jadi kalau diperhatikan dari 20 ini semua ada minimal ada satu talent khas dari Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita bisa juga berkarya di luar negeri. Nah, tapi saya juga merambah ke Indonesia Production juga, ya salah satunya dengan Mas Hani Saputra ini dan kita mau menunjukkan bahwa di masa sulit pun kita tetap bisa berkarya. Betul, di masa sulit pun tetap bisa berkarya. Mungkin boleh sekalian ditambahkan nih Pak, bekerja dengan seorang Hani Ersa Putra, gimana mungkin pengalaman dan rasanya bisa akhirnya bisa berkolaborasi nih dengan Silent the Pictures, akhirnya melahirkan film yang baru saja kita tonton hari ini. Ya, saya banyak mendengar dari rekan-rekan lain, karena juga saya dekat dengan Aca Septriasa, film pertama dia Heart yang dari Mat Hani yang booming saat itu, dan juga mendengar bahwa memang ini film-film romance drama ini memang jagonya Mas Hani, dan Jasman tahu dari
online dan segala lalu bisa bertemu, dan saya bertahu betapa sangat menghargai betapa rendah hatinya Mas Hani, dan sangat appreciate dengan film nasional. Jadi ini yang sangat menggugah saya begitu. Jadi memang ada rencana setelah ini kita juga sudah mempersiapkan beberapa film Indonesia yang akan kita syuting di Inggris juga. Jadi kita sedang merencanakan juga. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Joni. Wow, luar biasa sekali visi dan misi dari Silent the Pictures ini. Dan berikutnya kita akan ngobrol sama Jeff Woodcock, boleh? Hello Jeff, all the way from Jeff Woodcock first. Ya, oke, sebelah sana kita eksekutif. Namanya sama ya. Eksekutif produser kita kebetulan datang dari New Zealand dengan nama yang sama, Jeff Woodcock ya. Hi Jeff. Hi everyone. Okay, have you watched the film? Yes, I had a premium seat up the back there, thank you. Okay, what do you think about the movie itself? I really enjoyed it, thank you. And to the cast and the production team and everyone, I really enjoyed the movie. Okay, you enjoy the movie so much. What do you think about the industry, the film Indonesia industry until right now? Well, the International Film Fund has put our money where our mouth is. So if we didn't believe in Silent D, Johnny, the Indonesian movie industry, I wouldn't be sitting here and we wouldn't have invested money into these productions. So we've put our money where our mouth is. Yeah, it's been a pleasure for us also to welcome you all in Indonesia. Thank you. Oke, boleh tepuk tangan untuk Jeff yang pertama ya. Nanti kita ngobrol dengan Jeff Smith. Karena kita akan ke cast satu persatu, mungkin dari sebelahnya Mas Hani dulu ya. Oke. Kita akan ngobrol satu-satu. Boleh diceritakan ya, di sini sekalian kenalan lagi mungkin dengan seluruh teman-teman media dan juga tamu undangan. Di sini berperan sebagai siapa dan gimana nih pengalaman syutingnya di film Bad Boy in Love ini? Silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Tubagus Ali. Saya berperan sebagai Anin. Pengalamannya, wah itu udah lama sih. Jadinya kayak mencoba sambil mengingat-ingat, recall lagi. Tadi juga ngobrol sama Pak Hani, akhirnya kita ngumpul lagi di sini. Dulu juga itu sebenarnya pengalaman yang menarik banget sih. Soalnya ini tuh syuting pertama kali aku layar lebar waktu itu. Oke. Dan dipercaya, terima kasih juga sama Pak Hani. Terus juga Pak Joni juga terima kasih banyak. Sir Jeff, thank you so much. Akhirnya film ini bisa tayang di bioskop tahun ini, dan juga terima kasih juga buat cast di sini yang kita udah lama nggak ketemu, udah lama reuni ya justru ya. Reuni jadinya acaranya di sini. Jadi kita dikumpulin semua di sini. Mungkin itu kali ya, karena ini syuting pertamaku juga saat itu dulu. Jadi banyak hal-hal belajar di sini, dan aku penasaran juga sih sebelumnya belum nonton. Pengen nonton ketika zaman dulu syuting pertama kali itu kayak gimana. Wah, jadi pengalaman yang menarik ya, menonton pada saat itu yang sudah diproduksi beberapa tahun lalu, akhirnya sekarang kita nonton sama-sama. Tepuk tangan sekali lagi buat Tubagus Ali. Oke, kita bergeser ke Jeff Smith, silahkan. Nah ini dia. Silahkan. Halo, malam semuanya. Saya Jeff. Di film Bad Boy in Love ini saya berperan sebagai Jethro. Pertama-tama saya pengen berucap terima kasih buat semuanya yang udah datang, Pak Produser, semua tim yang di lapangan, cast, dan juga semua yang udah nonton, tim media juga terima kasih udah datang dan support. Semoga film ini bisa menghibur kalian, terus juga bisa diterima dengan penonton dengan layak, penontonnya juga banyak, amin. Ya kurang lebih itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Jasmine ya. Jethro. Oke, berikutnya kita ke Nicole Parham ya, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nicole. Di sini berperan sebagai Sarah. Setelah perjuangan yang lama, akhirnya tayang juga, dan aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang udah sempetin datang untuk nonton. Semoga suka sama filmnya. Terima kasih Pak Hani, Pak Joni, dan Pak Jeff sudah mempersiapkan acara ini
Dan ke teman-teman media juga terima kasih. Jujur pas pertama kali dengar akan tayang aku lumayan shock sih, soalnya kan untuk pada masa awal-awal syuting di tahun 2019 ya Pak, itu kan lagi masa-masa film remaja lagi laku-lakunya. Nah kalau sekarang aku berharap semoga film ini masuk ke kalian semua, apalagi sekarang kan film lagi yang lebih ngetrennya kayak tentang perselingkuhan atau atau kayak action gitu. Nah sekarang ini dikembalikan lagi film remaja SMA tentang percintaan, semoga masuk di kalian semua. Terima kasih. Terima kasih pasti ya. Berikutnya kembali. Halo, halo juga semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cassandra Lee, di sini berperan sebagai Lea ya. Pertama-tama pastinya mau berterima kasih sama Pak Hani sudah mempercayakan peran ini kepada saya, dan juga thank you so much to Johnny and Jeff. Thank you for trusting me with this role, and thank you for taking on this project as well. Pastinya sih agak deg-degan juga ya gitu, kayak pas pertama denger film ini akhirnya mau keluar gitu, kayak gimana respon masyarakat terhadap film ini nanti, apakah akan excited atau enggak gitu. Dan balik-balik lagi aku sih ngerasa emang benar yang Pak Hani bilang gitu, karena belakangan ini udah banyak banget kita ditodong dengan kayak film-film yang genre-nya cenderung lebih dark gitu ya, yang lebih gelap gitu dan lebih serius. Jadi sekarang dengan keluarnya Bad Boy in Love ini, berharapnya sih masyarakat penonton itu bisa menerima dan bisa ngerasa juga gitu kayak light-heartednya dari film tersebut, dan bisa enjoy juga, apalagi kan bisa ditonton sama semua kalangan usia juga gitu, bisa ditonton sama keluarga, sama pacar, sama teman-teman juga gitu. Iya sih, kayak ini filmnya sangat-sangat light-hearted, ini juga heartwarming juga. Dan di sini kayak bukan emang sekedar kayak film tentang percintaan doang gitu ya, tapi juga kalau nanti ditonton pastinya ada moral value yang bisa diambil juga dari filmnya gitu. Jadi semoga bisa diterima dengan baik sama semua masyarakat yang nanti akan nonton. Ya, terima kasih, betul banget, setuju banget ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Cinta Dewi, saya di sini berperan sebagai Tante Susi. Akhirnya ya film ini tayang juga, dan saya ucapkan terima kasih untuk semua tim produksi dan juga teman-teman cast semuanya. Saya berharap film ini bisa diterima dengan baik dan bisa menghibur semuanya di tengah bombardir film-film horor. Terima kasih. Oke, tentunya semua doa yang saya tidak ada kesulitan karena ini memang spesial saya di sini gitu. Dari saya menggarap Heart, Virgin, semuanya bergenre drama romantik, drama remaja. Buat saya senang. Saya nggak tahu kenapa remaja selalu identik dengan saya ya. Saya pikir perasaan-perasaan remaja yang hadir yang dengan menggairahkan dan jatuh cinta itu buat saya memberi satu liku-liku yang menarik untuk digarap. Dan ketika saya berhadapan dengan pemain-pemain yang dekat, yang memang remaja, buat saya seringkali saya mendapatkan sesuatu yang baik dari mereka gitu. Saya tidak menjadikan mereka jauh dari perannya sendiri, tapi mereka dekat dengan dirinya sendiri. Jadi buat saya nggak ada kesulitan, kecuali saya mendapatkan cerita-cerita yang memang pas gitu. Dan kali ini saya mendapatkan cerita yang bagus, dan buat saya yakin saya akan bisa mengulang kesuksesan dari Heart, Virgin. Dan menurut saya, iya ini film bagus banget menurut saya. Secara moral sangat luar biasa, secara cerita dibungkus dengan sesuatu yang sederhana tapi mendalam. Jadi buat saya oke gitu. Dan saya bekerja dengan teman-teman yang hebat buat saya. Dari acting mereka sangat memberikan sesuatu yang sangat luar biasa buat saya.
ketika saya menderek sedikit mereka bisa memberikan sesuatu yang luar biasa. Buat saya ini kerjasama yang sangat hebat buat saya. Terima kasih itu. Terima kasih kerjasama. Syuting sama Pak Hani. Aku ada 3 judul film dan semuanya itu sama Pak Hani. Film pertama aku pun juga itu sama Pak Hani. Wow. Boleh tepuk tangan dengan ragu-ragu ya. Sip. Okay. Terima kasih Pak Hani. 3 film saya sama Pak Hani. Dan selama syuting sama Pak Hani aku bener-bener enjoy banget sih. Kalau misalnya ada kesulitan sedikit atau aku nggak ngerti aku harus reaksinya seperti apa, pastinya akan didirect dengan baik sama Pak Hani. Mudah dipahami gitu kan. Wow, singkatnya mudah dipahami, semuanya enjoy karena memang sangat terbantu ya. Karena sudah 3 film, betul. Terjawab ya Mas ya? Oke, sekarang kita ke pertanyaan. Perlu dijawab nggak nih pertanyaannya? Harus. Tapi sebelumnya bad boy itu kan katanya punya pacar gimana aja. Mungkin kalau yang ini bad boy sih boleh, seperti kata Mbak Kolia tadi, tapi butuh dicintai dan mencintai juga. Dan itu nggak mesti dalam jumlah yang banyak ya. Oke, sekarang jumlahnya ada 2 nih. Pilih yang mana kira-kira? Harus banget dijawab nih Mas Arul. Gimana ya? Sulit ya pertanyaan ini ya. Kayaknya harus dijawab dengan diplomatis ya. Niko sama Cassandra sama-sama baik, sama-sama profesional, cantik. Kalau disuruh milih nggak bisa, tapi yang jelas it's been a pleasure to work with you guys, both Nicole sama Cassandra. Seru banget bisa kerja bareng sama mereka, kerjanya juga asik gitu, orangnya juga baik, open minded lah gitu. Ya kurang lebih gitulah. Kalau disuruh milih gue juga nggak bisa milih kayaknya. Kurang lebih gitu ya Mas Arul. Terima kasih. Oke, terakhir bad boy ala Jeff Smith itu seperti apa? Bad boy ya. Gimana ya? Gimana ya? Kayaknya sih, apalagi masih muda gitu ya, di umur muda ya, pengalaman itu harus diciptakan sebanyak-banyak mungkin gitu, apapun warnanya lah gitu, mau sekalipun itu pahit juga, ciptakanlah pengalaman sebesar-besarnya gitu kan. Mungkin konotasinya lebih ke ini kali ya, nakal boleh, jahat jangan gitu kali ya. Nakal boleh ya, coba banyak hal tapi jahat nggak boleh. Jahat nggak boleh, sama yang paling penting mau sebandel-bandelnya lo tetap sayang lah sama ibu lo. Oke, kami terus ya.